Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Sri Lestari, NIM A6101900006 dari Prodi Pendidikan Geografi angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila, yaitu tugas proyek warga negara LKPWN 1, 2, dan 3. Yang pertama yaitu terdapat lembar kerja proyek pertama, terdapat aspek dan hasil. Pada aspek pertama yaitu aspek identifikasi masalah. Yang pertama yaitu ada permasalahan penempatan bansos yang tidak merata, banyaknya pengurus yang melakukan kecurangan sehingga menjadikan banyak warga tidak mendapatkan bansos, adanya data yang belum sempurna sehingga menjadikan bansos tidak merata, kemudian juga warga yang tidak memiliki kartu kesejahteraan keluarga atau KKS hanya mendapatkan bantuan bansos reguler seperti PKH atau BNPT, akan tetapi setelahnya tidak mendapatkan bansos lagi. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kurang aktifnya warga di dalam mencari informasi sehingga menjadikan warga tidak mendapatkan informasi mengenai bansos. Selanjutnya yaitu topik yang saya pilih. Saya di sini memilih topik pengelolaan bansos pemerintah sebagai implementasi keadilan sosial di Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati. Relevansi topik dengan bidang studi yang saya ambil, hasilnya yaitu kegiatan bansos dapat meningkatkan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan sila dalam Pancasila. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasilanya yaitu pengamalan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan saya menggunakan produk poster digital. Selanjutnya yaitu lembar kerja proyek warga negara 2, di mana pada sumber referensi yang telah saya gunakan yaitu buku, artikel, jurnal, media cetak, media online, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rencana produk. Dalam salah satu sumber referensi ini terdapat referensi dari perundang-undangan, di mana Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non-tunai, bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu penyempurnaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyaluran bantuan pangan non-tunai. Kemudian pada lembar kerja proyek warga negara 3 yaitu hasil presentasi produk dalam bentuk video dan diunggah ke channel YouTube. Dari topik yang saya pilih ini tentang pengelolaan bansos dengan jenis produk berupa poster digital dan relevansi topik dengan bidang sesuai pendidikan geografi juga memiliki hubungan, karena pembaca dapat mengetahui pengetahuan yang sesuai dengan Pancasila. Dengan pembuatan poster ini, maka akan menarik pembaca untuk mengetahui cara pencegahan korupsi bansos. Ini adalah hasil poster yang saya buat. Yuk, cegah korupsi bansos non-tunai. Yang pertama yaitu ada pengawasan lembaga. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi KPK, BK, dan aparat kepolisian yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya pencegahan korupsi dana bansos, meliputi pengawasan perencanaan, pengawasan terhadap penyusunan anggaran, pengawasan pengaduan barang dan jasa, pengawasan pelaksanaan atau realisasi anggaran, pendistribusian bansos, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran.
Khusus untuk pelaksanaan anggaran bantuan sosial, aparat penegak hukum yaitu KPK melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan dan pembuatan standar operasional prosedur untuk melakukan penyaluran bantuan sosial agar bansos tersebut tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan atau penyelewengan dalam kegiatan bansos non-tunai. Yang kedua yaitu pengawasan masyarakat secara aktif dan terpadu. Sistem pengawasan secara aktif dan terpadu oleh semua unsur masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah dan meminimalisir tindak pidana korupsi dana bansos. Banyaknya bansos yang digelontorkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten menuntut aparat pemerintah desa dan petugas terkait yang diberikan kewenangan pengelolaan dan penyaluran dengan baik dan penuh transparan kepada masyarakat penerima manfaat bantuan tersebut. Hal ini bisa mencapai apabila pemerintah desa dan pelaksana tugas lainnya melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pedoman umum penyaluran bansos sehingga bisa mencegah dan meminimalisir tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana bansos oleh pemerintah dan petugas yang diberikan wewenang oleh undang-undang kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Mulai dari memberikan informasi kepada masyarakat tentang sumber data penerima bansos dan menginformasikan data nama-nama penerima bansos kepada masyarakat secara transparan dan membangun sistem pengawasan aktif dan terpadu oleh semua komponen bangsa yaitu sinergitas antara pemerintah, instansi terkait, aparat penegak hukum, LSM, dan masyarakat akan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam penyaluran dana bansos agar tidak ada peluang atau celah oknum yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat korupsi. Kemudian yang selanjutnya yaitu melalui aplikasi. Masyarakat bisa menggunakan fitur baru dalam aplikasi dengan dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan bantuan sosial. Tak hanya itu, aplikasi Jaga Bansos juga menyediakan informasi tentang bansos. Keluhan atau laporan yang masuk ke Jaga Bansos akan diterima KPK, kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah terkait. KPK meneruskan informasi dan masyarakat melalui Unit Koordinasi Wilayah atau Korwil Pencegahan. Selanjutnya, KPK akan memonitor tindak pidana penyelesaian laporan dan keluhan masyarakat tersebut. Melalui surat edaran tersebut, KPK mendorong penggunaan sekaligus sebagai kesempatan untuk melakukan pemutakhiran data KS oleh Pemda melalui Dinas Sosial. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu pentingnya memperbarui data penerima bantuan sosial. Karena dengan memperbarui data tersebut, data yang ada saat ini hanya pada tahun 2015. Perlu kerjasama antara pihak termasuk pemerintah daerah untuk mengumpulkan data penerima bantuan sosial yang akurat. Namun, masih ada pemerintah daerah yang enggan mengecek ulang kondisi sosial dan ekonomi warganya. Pengumpulan data harus menggunakan cara inovatif lainnya agar dapat mengumpulkan data mencakup seluruh kelompok yang membutuhkan bantuan sosial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.